Nah, berbicara tentang analitik, di sini kita lihat sebenarnya ekosistem analitik itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, menurut referensi yang saya gunakan di sini, klasifikasi atau pembagian kelompok dari ekosistem analitik ini dapat diilustrasikan ke dalam bentuk bunga. Jadi ada 3 bagian. Dari bagian paling luar, kelopak paling luar, lalu ada kelopak dalam, dan juga dari ada inti bunga. Nah, kelopak luar ini merupakan penyedia teknologi atau teknologi providers, di mana yang terlibat di sini misalkan kalau teman-teman lihat di gambar ini ada data management infrastructure providers, ada data warehouse providers, sampai pada data generation infrastructure providers. Jadi sifatnya menyediakan fasilitas teknologi bahkan sampai ke pelatihan pada pengguna analitik sehingga dapat menggunakan teknologi ini dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, ini adalah kelopak bagian luar, teman-teman. Selanjutnya kita ke kelopak yang bagian dalam, ini merupakan seperti kalau istilah di referensi ini disebutkan sebagai analytics accelerator yang bekerja dengan penyedia dan pengguna teknologi. Jadi menghubungkan, karena posisinya berada di tengah, menghubungkan kelopak bagian luar dengan bagian inti. Kelopak luar menyediakan, lalu di bagian tengah ini ada berbagai macam kelompok juga, seperti pembuat regulator untuk memastikan teknologi ini tetap berada pada etika yang benar. Lalu juga ada akademisi. Nah, ini sebenarnya perantara teman-teman dari penyedia teknologi di bagian kelopak bagian luar tadi dengan bagian inti. Di mana bagian inti ini merupakan ekosistem yang terdiri dari pengguna analitik sebagai komponen terpenting. Mengapa? Karena disinilah analitik digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data. Jadi para pengambil keputusan berada pada inti atau yang disebut sebagai user dari ekosistem analitik ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran ekosistem analitik. Selanjutnya, kita masuk ke era yang terbaru dari perkembangan decision support system. Setelah kita lihat decision support system, kita sudah melihat business intelligence, kita juga sudah melihat tentang business analitik, sampai pada ekosistem analitik. Sekarang kita masuk ke gambaran umum tentang artificial intelligence. Berbicara tentang artificial intelligence ini tentunya sesuatu yang mungkin teman-teman sangat familiar. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi AI yang eh, sangat friendly atau sudah banyak digunakan. Misalkan chatbot, itu adalah salah satu contoh dari artificial intelligence. Nah, tujuan utama dari AI, teman-teman, sebenarnya menciptakan mesin cerdas yang dapat melakukan tugas-tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi di evolusi perkembangan decision support system sampai ke era saat ini, yaitu adalah era otomatisasi, ini merupakan bagian dari terjemahan tujuan AI itu, di mana sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh manusia saat ini bisa dilakukan oleh teknologi atau mesin cerdas. Nah, pekerjaan seperti reasoning, bernalar, berpikir, thinking, learning, dan problem solving sudah bisa dilakukan juga oleh AI. Nah, definisi dari AI ini sendiri, ini saya ambil dari eMarketer 2017 menggambarkan AI sebagai 3 definisi. Yang pertama, teknologi yang dapat belajar melakukan sesuatu dengan lebih baik seiring berjalannya waktu. Lalu, teknologi yang dapat memahami bahasa manusia. AI juga didefinisikan sebagai teknologi yang dapat menjawab pertanyaan. Nah, AI ini sangat penting teman-teman sebenarnya. Jika tidak menggunakan AI dengan tepat, AI bahkan di dunia industri atau organisasi, AI memiliki kebermanfaatan yang cukup signifikan. Yaitu seperti pertama, AI mampu melakukan pengurangan biaya operasional secara signifikan. Lalu pekerjaan juga jika melibatkan AI dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu pekerjaan lebih konsisten dibandingkan dengan dikerjakan oleh manusia. Selanjutnya peningkatan produktivitas, profitabilitas, serta keunggulan kompetitif juga merupakan salah satu manfaat dari AI. Jadi
Kalau dalam skala industri, bisa dikatakan bahwa AI ini sangat penting ya teman-teman, memberikan manfaat yang luar biasa. Karena namanya berbicara tentang organisasi, bisnis, tentu efisiensi dan efektivitas itu eh, merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Nah, disinilah AI berkontribusi, teman-teman. Selanjutnya, kita lihat AI sendiri sebenarnya memiliki 3 jenis keputusan. Ada yang bersifat assisted atau membantu, ada yang bersifat autonomous atau dikenal dengan autonomous AI, dan juga ada augmented intelligence. Nah, kalau assisted intelligence ini berfungsi di domain yang sempit dan memerlukan output dan input yang lebih jelas. Misalkan sistem monitoring pada mobil yang memberikan peringatan, lalu juga ada aplikasi terkait kesehatan seperti monitoring dan diagnosis. Lalu autonomous AI sebenarnya ini lebih advance lagi, jadi uh, memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang mutlak, seperti self-driving, mobil tanpa pengemudi, autonomous vehicles. Ini adalah contoh dari autonomous AI. Lalu ada juga teman-teman augmented intelligence. Augmented intelligence ini merupakan AI yang berada di antara assisted intelligence dan autonomous AI. Jadi di sini tidak 100% otomatis dikerjakan semua sendiri, tidak 100% juga memerlukan input-output yang jelas. Tetapi augmented intelligence berada di antaranya. Di mana augmented intelligence ini sendiri memiliki keunggulan. Yang pertama, kemampuan augmented machine diperluas tetapi tidak menggantikan pengambilan keputusan manusia. AI di sini berperan untuk memfasilitasi. Lalu selanjutnya keunggulan berikutnya adalah menawarkan solusi baru dengan menggabungkan informasi yang sudah ada dan informasi yang ditemukan. Berbeda dengan assisted AI yang mengidentifikasi masalah atau gejala berdasarkan solusi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu adalah 3 jenis keputusan dari AI. Nah, augmented intelligence ini kalau teman-teman misalkan pernah mencoba fitur virtual try-on, make-up atau kosmetik yang menggunakan aplikasi di mana kita bisa mencoba produk kosmetik secara virtual, itu adalah bagian salah satu contoh dari augmented intelligence. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat sedikit teman-teman tentang bagaimana perpaduan dari big data dan AI saat ini sudah cukup luas digunakan. Jadi big data dan AI jika dikombinasikan memberikan kemampuan yang lebih lagi teman-teman. Di sini menurut BIN 2017, big data yang memberdayakan AI mampu untuk memproses dengan biaya yang lebih rendah, lalu memungkinkan ketersediaan kumpulan data yang lebih banyak atau lebih besar secara online, lalu juga memampukan peningkatan skala algoritma termasuk deep learning yang memungkinkan AI bekerja lebih baik. Nah, contoh penerapannya big data dan artificial intelligence ini misalkan di perusahaan asuransi. Record sistem jadi lebih cepat sehingga klaim-klaim dari klien asuransi bisa ditangani dengan lebih cepat. Itu adalah salah satu contoh dari konvergensi atau penggunaan big data dan AI jika dikombinasikan atau digabung. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada perpaduan atau konvergensi dari AI dan Internet of Things. Nah, kombinasi dari AI dan Internet of Things jika dipadukan dengan big data juga yang merupakan bagian dari analytics tadi dapat membantu memfasilitasi penemuan produk, proses bisnis dan peluang baru seperti saat ini kita mengenal ada rumah pintar, ada penyedot debu otomatis, lalu ada juga kendaraan tanpa pengemudi atau self driving. Ini merupakan hasil dari perpaduan AI, Internet of Things, dan juga Big Data. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin memberikan video tentang bagaimana kombinasi dari AI, IoT di salah satu aplikasi yaitu Rumah Pintar. Nah, kita lihat teman-teman videonya.
Nah, teman-teman, menarik ya teman-teman kalau kita lihat contoh aplikasi dari artificial intelligence di rumah pintar, di mana kita melihat meskipun kita berada di luar rumah, kita sebenarnya bisa mengontrol apa yang ada di rumah, bisa memerintah robot penyedot debu otomatis untuk membersihkan membersihkan makanan snack yang tumpah tadi kalau kita lihat di video yang dilakukan oleh kucing peliharaannya. Karena kan kucing tidak bisa membersihkan ya teman-teman, tetapi kita melihat di luar, saat kita berkegiatan di luar dari smartphone, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di rumah, kita bisa mengontrol juga dari luar rumah. Nah, itu merupakan salah satu kontribusi dari AI yang membantu manusia untuk lebih mudah lagi dalam hidup ini. Nah, teman-teman menarik banget ya berbicara tentang AI ini. Nah, eh, jika tadi kita sudah melihat gambaran umum tentang bisnis intelligence, lalu kita sudah melihat tentang bisnis analitik juga, lalu kita sudah melihat gambaran umum juga tentang artificial intelligence, di video-video selanjutnya teman-teman akan melihat lebih dalam lagi bagaimana ketiga hal ini seperti bisnis intelligence, analitik, dan juga artificial intelligence, terutama artificial intelligence selanjutnya teman-teman akan belajar lebih dalam lagi bagaimana sistem-sistem ini bekerja. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semangat terus untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.